kecil yang orang tuanya enggak, sehingga aman, sehingga sudah punya sendiri, sehingga ketika saya lihat YouTube ada tanda panahnya, tak klik lah gitu, ya ngupload video gitu aja. Tapi ya saya nggak tahu kalau bisa dibikin seperti ini, tinggal ngupload, terupload gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali teman-teman ke channel Sub Online ya. Alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan podcast. Nah, kita bersama narasumber kita, Bruce Bekan, ya kan? Beliau adalah seorang guru, ya kan? Kedua, beliau punya toko online. Nah, yang ketiga, beliau juga owner Sub Online Jack. Nah, yang keempat dan yang akan kita tanya-tanya hari ini ya, itu adalah beliau adalah ownernya Sub Online, YouTube Sub Online. Dan oh ya, ada lagi yang terakhir, beliau juga ownernya Baitulmal Arah. Itu yang saya tahu, nanti kita tanya-tanya lagi tentang beliau. Nah, tapi untuk kesempatan hari ini ya, teman-teman, kita akan mengupas beliau mengenai sebagai owner YouTube Sub Online ya. Nah, Insya Allah nanti kalau ada podcast selanjutnya kita bisa bahas nanti yang keempat tadi. Itu yang baru saya tahu loh ya, ada 5. Nah, nanti kita lain episode bisa tanya-tanya lagi tentang beliau. Tapi hari ini kita akan fokus tentang channel beliau yaitu Sub Online. Nah, pasti teman-teman sudah tahu semua lah. Bagi yang belum tahu, langsung aja lihat Sub Online. Nah, ya langsung ya. Mana bro kabarnya? Alhamdulillah. Kita panggil bro aja ya. Oh iya bro. Ya. Masa Pak. Ya gitu ya. Dan hari ini seperti biasa kita juga ditemani ya, disupport oleh kafe kekinian, yaitu New Normal. Nah, alamatnya nanti di deskripsi aja. Nah, seperti biasa, jaminan kita boleh minuman bener. Itu apa itu? Setiap ada podcast kita pasti dapat. Itu apa warnanya kok? Ini adalah Thai tea. Oh, Thai tea. Oh, berarti kamu orang Thailand. Tapi asli Jawa. Gimana bahasa Thailandnya selamat pagi gimana? Hai susah. Harap. Nah, itu ya. Oke. Kalau beliau sukanya apa ini bro? Ini green tea. Green tea ya. Harganya berapa? Nanti di deskripsi. Oh, di deskripsi ya. Di Gojek juga bisa dicek toko favorit ini ya. Gitu ya. Nah. Dan informasi juga yang punya Normal adalah muridnya beliau juga. Nah, itu banyak banget informasinya. Iya, banyak banget. Itu yang baru kita tahu. Nah, itu temen ya. Itu langsung aja ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang per-YouTubean ya. Bagaimana beliau itu mulai berkecimpung di dunia YouTube. Terus juga ini ngomong banyak juga dari teman-teman yang tanya sebenarnya itu cara untuk mulai YouTube, memulainya itu gimana. Yang kita tahu itu cuma harus ada 1000 subscriber dan 4000 jam tayang lah ya. Tapi yang kita belum tahu kebanyakan teman-teman tuh datanya itu kita awal menjadi YouTube itu seperti apa? Kita hanya ngupload ke YouTube atau gimana gitu, bro? Bukan mungkin bisa dijelaskan awalnya. Ini saya bertanya. Ya sudah langsung. Ya baik, terima kasih Bro Mudin waktunya ya. Jadi langsung aja. Jadi kita ngobrol aja ya. Ya santai enak. Ini kan juga owner YouTube online juga. Jadi kalau Bro Mudin tanya game bagaimana awal kita memulai menjadi YouTuber ya. Ya. Ya pertama tentu niat dulu lah. Jadi Anda itu niat ingin jadi content creator. Ya, itu pertama.
Yang kedua nggak ribet kok bro. Jadi di YouTube yang kita miliki dan setiap Android kan pasti ada YouTube-nya ya. Ada nggak Android yang nggak ada YouTube-nya? Kayaknya nggak ada. Nggak ada, semua pasti Nah, ada. itu Anda tinggal ada tanda panahnya, itu tinggal diklik, tinggal bikin video saja, tinggal ngupload. Nah, ketika Anda sudah ngupload video ke YouTube, maka otomatis di YouTube tuh sudah sedikit banyak merekam, oh berarti orang ini ingin menjadi content creator. Nah, itu dibuktikan dengan cara panjenengan itu serius nyari subscriber. Jadi sebenarnya semuanya bisa. Tinggal kita ngupload video, nah kemudian kita nyari subscriber. Kita ke teman kita, bro tolong di subscribe. Bro tolong di subscribe. Nah ini saja. Nanti sering berjalannya waktu, kita akan diarahkan silakan lengkapi data ini. Silakan lengkapi data ini. Nah, sebenarnya ketika kita awal beli Android, ya, di situ ada YouTube, ada Google. Kalau normal ya mahnya, kalau kita sudah 18 tahun ke atas, kan kita sudah mendaftar semua kan? Daftar akun Google, butuh email, data diri. Nah, itu sebenarnya sudah terekam oleh Google. Nah, YouTube itu sebuah platform di mana kita bisa mengupload video kita. Nah, tapi kan tidak semua orang ingin jadi content creator. Ada orang yang hanya sekedar ngupload saja, ya sudah terserah. Tapi kalau jadi data kita sudah terekam oleh Google, nah ketika kita ingin jadi content creator, ya sudah, kita tinggal upload sambil nyari subscriber. Nanti sambil beriring waktu, YouTube akan merekam, oh orang ini kayaknya itu akan ditawari. Apakah Anda ingin jadi partner YouTube? Jadi sesimpel itu sebenarnya. Oh, berarti kalau kita emang serius ingin jadi YouTuber ya, berarti awal mulanya tinggal kita sebenarnya ngupload, tinggal ngupload ke YouTube. Ketika kita punya video, kita upload aja ke YouTube. Nanti dari YouTube pasti ada tanggapannya. Berjalan waktu akan ditawari apakah Anda mau jadi partner YouTube. Nah, kalau Anda mau ya nanti kasih tahu, meskipun sudah tahu ya. Butuh 1000 subscriber, butuh. Nah, jadi step by stepnya itu. Kalau untuk pendaftaran itu ya otomatis ketika kita beli Android, kita daftar akun Google ya itu, karena YouTube itu kan anaknya Google. Nah, sehingga satu kesatuan gitu loh. Kecuali kalau untuk anak kecil kan ya jelas orang tuanya, karena namanya pendaftaran butuh kartu identitas itu loh. Termasuk KTP gitu ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya kalau untuk mulai. Sebenarnya kan simpel ya. Simpel. Berarti kalau untuk mulai ya berarti intinya kita tinggal ngupload saja. Betul. Dan yang paling penting juga kan kita sudah berumur 18 tahun ke atas. Ya, itu untuk nanti data-datanya. Oh, berarti itu ya. Kebanyakan teman-teman kan tanya seperti itu. Itu kita mau jadi YouTube itu gimana toh Mas? Atau kita tinggal ngupload ternyata ya simpel itu sebenarnya. Yang bikin ribetnya sebenarnya gini loh, Bro. Jadi ini enggak orang enggak apa ya, pokoknya kita ngobrol sananya. Orang itu kan jadi gini. Seringkali khusnudonya itu berlebihan, maksudnya positive thinkingnya itu berlebihan, tapi dia gak siap dengan kenyataan. Makanya gini, dia sebagian orang menganggap yang penting tinggal ngupload, nanti akan banyak orang yang nyakret, akan banyak orang lihat, nanti mukul iklan. Tidak segampang itu, bro. Jadi yang sulit itu memang mencari subscriber sama jam tayang. Maaf ya, kita ini kan bukan public figure ya, kita bukan artis. Kalau kelasnya artis Jakarta, sehari bikin, besok sudah ribuan, ratusan ribu, jutaan. Emang fannya banyak ya. Kalau untuk ukuran kita ya awalnya harus apa ya? Ya berjuang dulu. Niat dulu. Makanya saya tadi mengatakan memulainya simpel. Tapi di tengah perjalanan itu kadang yang orang tuh menyerah. Waduh, ternyata sulit. Karena 1000 tuh ya lumayan gitu loh. Lumayan. Mungkin kadang kita mikirnya gini. Yalah simpel, di Facebook punya teman 5.000, di Instagram sekian ribu. Ya betul. Teman di Facebook kan nggak semuanya teman asli kita. Jangankan yang bukan teman asli, mau teman asli aja kadang nggak mau nyakrep. Kan seperti itu. Bro, subscribe bro. Yo, tapi artinya untuk mencari 1000 tuh kalau untuk ukuran saya ya itu ya nggak gampang, butuh perjuangan. Apalagi masalah jam tayangnya. Aku sih malah ruwet. Semalawangnya orang itu seringkali tertipu 4.000 jam tuh dikira 4.000 kali. Oh gitu. Nah, padahal mintanya YouTube tuh 4.000 jam. Jadi misalnya kita nguploadnya videonya hanya 5 menit, 10 menit. Misalnya ditonton 4.000 kali. Itu belum memenuhi syarat, harus 4.000 jam. 4.000 jam, bukan 4.000 kali ya. Bukan 4.000 kali. Jadi
Padahal orang tuh kadang ngeliat video kan hanya di skip Iya. wes 10 menit orang ditonton full. Mas 4.000 ya orang nganti 4.000 jam, padahal yang diminta tuh 4.000 jam. Jadi misalnya kita punya video 1 jam ya, kalau mau memenuhi syaratnya YouTube monetisasi harus ditonton 4.000 kali dan full, nggak boleh di skip. Nah itu yang susahnya di situ. Dan susahnya lagi, ya saya ngomong susahnya dulu ya, artinya biar orang nggak terlalu terbuai dengan mimpi indah. Itu ada batas waktunya 1 tahun doang. Untuk yang jam tayang tadi. Jadi misalnya saya bikin tanggal 1 Januari ya, sampai tanggal 31 Desember nek urung 4.000 jam, maka tanggal satunya dikurangi. Tapi kalau jam tayang itu 1 tahun, pokoknya 1 tahun harus 4.000 jam. Kalau sudah melewati ya maka hari pertama tuh dikurangi. Jadi sistemnya itu 1 tahun gitu. Pokoknya total 4.000 jam sudah terima. Kalau nggak bisa. Punya di situ. Berarti berarti untuk jadi YouTuber yang sudah sah, yang murni itu ya emang syarat minimal itu ada 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Iya, betul. Gitu. Dan untuk subscribe tadi kan Bro Bukan kan mengatakan kalau untuk jam tayang 4.000 jam tayang itu kan kalau bisa ya kita itu harus 1 tahun ya. Ya harus 1 tahun. Kalau nggak harus 1 tahun. Nah kalau untuk jam tayang itu kan 4.000 harus dalam waktu 1 tahun. Nah kalau untuk subscribernya ini gimana Bro? Ada jangka waktunya? Nggak ada, bebas ya. Termasuk channel saya itu kan, jadi gini, saya ngupload video itu sebenarnya udah lama Bro, pokoknya sejak saya punya KTP sudah mendaftar di Google, saya sudah pernah ngupload video, tapi waktu itu kan emang nggak tahu ya, saya nggak. Nah itu ketika Bro Bukan ngupload video pertama itu apakah langsung ada tanggapan enggak dari YouTube-nya? Nggak ada karena ya? Saya nggak rutin dan juga cuman berapa kali itu aja, karena ya saya nggak tahu kalau bisa menjadi sumber lah, itu saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu kalau ada sistem monetisasi, aja nggak tahu. Jadi waktu itu makanya saya bilang simpel, karena waktu itu ya tinggal kita kan punya aplikasi YouTube, ada tanda plus, kita tinggal klik itu nanti bisa mau video bisa gitu loh. Berarti kita melihat profil terang YouTube kita, nanti ada tanda plus, klik, nah itu sudah ada arah-arahnya. Dan yang paling penting tadi ya 1.000 subscriber sama 4.000. Makanya saya katakan kalau saya tuh nggak pengaruh, karena udah lama. Apanya pertama kali saya punya HP Android, otomatis saya sudah itu, karena kalau zaman saya dulu kan, saya SMK itu HP-nya baru HP Nokia Tino. Iya. Artinya belum punya kayak gini gitu loh, sehingga saya punya HP Android pertama tuh ketika kuliah, otomatis saya sudah punya KTP, sudah apa, sehingga akun Google saya tuh akun saya pribadi gitu loh, sehingga kan tidak seperti anak kecil yang orang tuanya enggak, sehingga aman, sehingga sudah punya sendiri, sehingga ketika saya lihat YouTube ada tanda panahnya, tak klik lah gitu, ya ngupload video gitu aja. Tapi ya saya nggak tahu kalau bisa dibikin seperti ini, tinggal terupload gitu. Nah sering berjalannya waktu, kemarin tuh saya kepikiran, nah akhirnya saya kan Bro Mudin pernah bilang kan, Bro ini channel suwe kok gak bermasalah, kan pernah bilang gitu. Nah karena ada itu orang yang tanya gitu. Sebenarnya nanti itu mau saya tanyakan, tapi nggak apa langsung aja. Nah ternyata kan sebenarnya juga nggak tahu sih, cuma yang nyatanya kan, tapi saya tahunya juga dari lihat tutorial juga. Jadi tutorial itu dikatakan kalau subscriber nggak ada batas waktunya. Nggak ada batas waktunya ya untuk subscribernya. Nggak ada basinya, nggak ada expirednya. Jadi pokoknya kalau selama dia belum unsubscribe ya sudah jadi subscriber kamu gitu. Makanya ketika Bro Mudin ngomong itu, saya yakin nggak apa-apa selama itu subscriber loh ya. Nah itu. Makanya kan ternyata ketika saya ingin terjun ke dunia content creator, saya ingat saya pernah ngupload video, dan kebetulan saya juga punya brand. Nah akhirnya kan ngajak sampean ngajak Breko, ya sudah, ternyata kan bisa. Dan alhamdulillah kan semenjak kita mulai proses sampai sekarang kan, ya berkat kerja keras kita kan, berkat bantuan Allah juga. Sekarang sudah termonet. Alhamdulillah. Berarti sekarang untuk YouTube semuanya sudah monetisasi ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong sudah berjalan berapa bulan atau tahun untuk berapa bulan Bro ya? Baru
Baru tapi sudah ya, Iya. monetisasi ya. Belum ada 1 tahun. Wong kita mulainya tuh bulan Maret kalau nggak April. Maret kalau nggak salah. Kalau saya ingat pertama kali kita ngupload yang untuk suplemen yang kita tujuan itu Maret Maret ya, 2022 berarti ya. Sekarang kan baru Januari. Alhamdulillah. Nah, berarti bagi teman-teman yang merasa ya ketika ada benak tadi itu yang dijelaskan Bro Subhan juga pasti ada yang tanya kalau pakai akun lama gimana, kan sudah pernah ngupload udah lama, itu kan juga banyak pertanyaan itu mempengaruhi monetisasi atau enggak, ternyata aman bro ya, aman ternyata gitu, aman. Nah ini ada juga pertanyaan untuk apa itu jam tayangnya bro. Ya. Ini kebanyakan orang itu kan ketika menonton YouTube itu kan kadang itu di skip ya ta. Nah itu ada yang tanya itu pengaruh nggak untuk jam tayang itu masuk atau enggak? Contoh ada video durasi 10 menit. Nah beliaunya langsung nyekip ke 5 menit. Terus lagi nonton baru detik ke menit ke-6 skip lagi ke 8. Itu pengaruh enggak itu untuk jam tayangnya? Masuk atau enggak? Iya. Jadi nanti kalau saya dikoreksi ya, silakan netizen bagi yang tahu lebih itu kalau saya salah dikoreksi. Jadi setahu saya dari saya melihat tutorial di YouTube ya. Jadi setiap kita melihat video itu berapa detik pun akan terekam oleh YouTube. Artinya gini, misalnya kita punya video 10 menit ya. Kok yang nonton tuh misalnya langsung di-skip ke menit ke-5. Terus 5 sampai 6 dilihat. Di-skip lagi. Maka 5 ke 6 ini sudah masuk. Cuman skipnya ini nggak masuk. Jadi saking canggihnya YouTube tuh pokoknya setiap detik pun akan terhitung gitu loh. Terhitung semua. Selama itu melihat lo ya, makanya nggak di skip. Jadi ketika 0 sampai 5 di skip itu nggak kehitung. Nah 5 ke 6-nya kan dilihat itu kehitung 1 menit. Di skip lagi ya nggak kehitung lagi. Jadi semuanya terhitung. Nah cuman kan ya berat gitu loh. Bang. Makanya tadi Bro kan ngomong ya untuk jam tayang itu berat sekali ya. Karena kebanyakan nonton seperti itu, ambil ininya. Nah padahal ketika kita seperti itu pun itu sudah terhitung 1 kali ditonton. Nah itu loh, sehingga orang tuh kadang tuh tertipu tuh. Padahal sudah 4.000 tapi enggak, uang 4.000 pun di skip 4.000 pun videomu cuma 10 menit. Ya nggak bisa toh, nah gitu loh. Jadi meskipun nggak skip itu sudah masuk 1 kali ditonton. Nah padahal nggak full lah ya apa. Itu ya. Belajarnya di situ. Makanya kan saya bilang kalau artis itu gampang karena dia modalnya sudah punya modal fans, sudah punya modal itu sehingga ya lebih gampang. Sedangkan kita itu ketika ngupload video ya kita bukan public figure kan. Nah, kadang teman kita yang itu pun juga hanya mencari momen-momen uniknya, lucunya. Tapi ya tetap kita berjuang, berusaha nge-share, ya minta tolong istilahnya, bro tolonglah dilihat kan gitu, sehingga ya alhamdulillah bisa gitu loh. Monggo Bro Eko sebentar kita minum dulu. Kita minum. Pokoknya ini santai aja ya. Santai los apa yang mau pokoknya yang ada di otak kita dikeluarkan. Unek-unek nanti kalau ada saya lagi langsung. Kalau punya saya green tea ini emang. Kalau saya Thai tea. Nah, ya new normal. Dan banyak varian makanan, minuman juga di new normal. Gimana bahasa Thailand enak? Harap. Selamat pagi. Harap. Enak juga harap. Saya tuh kalau lihat film Thailand tuh nggak paham apapun tetap ketawa. Karena bahasanya harap. Dan yang masih terngiang-ngiang harapnya ya. Gimana bro rasanya bro? Mantap green kan? tea. Recommended ya? Recommended. Oishi Jepang ya. Rasanya enak. Nah, monggo Bro Eko mau dan ditanyakan Bro Eko. Oh iya, ini mau tanya terkait itu ya. Terkadang ada YouTuber yang
subscribernya itu baru anggap aja 100 subscriber ya. Ya. Tapi itu kok sudah muncul iklan lah. Kebanyakan orang kan salah sangka apakah itu memang benar-benar sudah terbayar atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan iklannya. Ya. Nah, Jadi gini, jadi Google dan YouTube itu penyedia. Dia tuh ibaratnya tuh kalau gampangannya misalnya saya punya tanah luas, kemudian saya bikin tempat bujajaran. Saya menyediakan, siapa yang mau jualan di sini silakan, siapa yang beli di sini silakan, siapa yang masang iklan silakan. Nah itu seperti itu. Jadi YouTube itu ketika kita masang video kita dipersilakan, dan dia punya pemilik tempat, pemilik platformnya. Nah ketika ada orang ngupload video, ya kan, dan videonya rame, sehingga sang pemilik platform punya hak untuk memasang iklan di situ. Tapi si pengupload video nggak punya bagian apa-apa karena belum menjadi partner YouTube. Nah, jadi intinya kita tuh kadang YouTube. Jadi ketika kita ngupload video, kok kita belum 1000 subscriber, Ya. tapi kebetulan video yang kita upload tuh viral, Rame. entah ya banyak faktor lah. Entah karena ceweknya cantik atau apa, ya. Maka YouTube tuh punya hak prerogatif untuk menaruh iklan di situ. Dan kita nggak dapat apa-apa karena kita belum terdaftar sebagai partner, sehingga banyak orang tuh salah sangka, walah videoku untuk iklannya. Iya. Kamu nggak perlu bahagia, maksudnya kalau tujuan kamu untuk mendapatnya itu ya kamu nggak dapat apa-apa gitu loh, Karena belum memenuhi. gitu. Makanya ya itu karena emang YouTube tuh punya hak prerogatif. Kita kan nebeng istilahnya gitu. Nah, gitu bro. Ada lagi bro ya, terkait dengan iklan lagi ya. Ya. Saya pernah dengar katanya iklan Indonesia sama iklan yang luar negeri itu katanya berbeda dalam hal apa terkait dengan tarif ya bro. Ya. Itu gimana bro, bisa dijelaskan bro terkait tarif atau apa ya. Sekali lagi ya, jadi kalau nanti saya salah ngomong, netizen yang lebih tahu bisa saling koreksi lah ya. Jadi betul. jadi intinya saya juga memulai ya, saya bukan ahli YouTube, kebetulan saja saya dan teman-teman itu bikin channel dan sudah termonetisasi itu saja. Dan kita kan istilahnya sharing pengalaman aja. Ya, Jadi betul. sekali lagi banyak yang tanya gitu. saya tidak menggurui dan saya tidak menjamin yang saya katakan benar. Kalau salah silakan koreksi. Terkait pertanyaan Bro Eko yang perbedaan antara tarif iklan Indonesia dan luar negeri beda. Setahu saya setelah saya melihat tutorial di YouTube memang beda. Jadi soalnya Google itu melihat indeks kemajuan negara tersebut. Jadi kan kita tahu majunya sebuah negara kan dilihat dari banyak faktor ya, dari tingkat belanjanya masyarakatnya, tingkat ekonominya. Nah itu sehingga berpengaruh pada tarif iklan yang dipasang di negara tersebut. Yang saya tahu kalau saya melihat di YouTube tutorial itu yang paling tinggi itu Amerika, Kanada, dan banyak negara Eropa, Inggris itu tarif iklannya tinggi ya, termasuk Jepang tadi itu ya. Jepang. Sedangkan Indonesia itu termasuk yang rendah. Kalau saya nggak salah ingat ya, itu bahkan perbandingannya kalau sana tuh sudah $20 per apa gitu loh, kita cuma $2. Jauh. Perbandingannya jauh ya? Iya. Kalau saya dikoreksi ya, pokoknya intinya jadinya jauh antara Amerika sama kita gitu, sama Amerika sama Indonesia, jauh pokoknya. Makanya ada tuh salah satu konten creator yang banyak subscribernya tuh, ya dia kan sudah banyak subscribernya, yes, ngomong subscriber kan YouTube itu karena emang nggak ada pemerintah nggak punya wewenang untuk mengatur itu gitu. YouTube kan platform internasional gitu. Global. Iya, sehingga lebih orang tuh ngomong apa aja selama oleh YouTube apa lolos ya sudah lolos, pemerintah nggak bisa apa. Jadi dia tuh sempat maki-maki, wah Indonesia gini kenapa nggak bisa seperti luar yang tarifnya besar gitu. Tapi dia diuntungkan dengan banyaknya sektor dia, banyak viewer. Iya. Ya makanya ya sekedar saran juga, dan ini pun saya juga dapat dari saya belajar dari YouTube konten itu ya. Ya kita juga berusaha untuk mencari siapapun dari luar negeri, mencari subscriber ataupun mencari viewer dari luar negeri. Bagaimana caranya? Di-share aja. Kalau saya jadi saya tuh punya tips, monggo dipakai kalau berkenan. Tip untuk memajukan ya? Iya, ini nggak terkait dengan tadi yang iklan luar negeri yang iya. Jadi saya akan melihat video YouTube dari luar negeri, entah sepak bola, entah film apa yang biasanya ada cuplikan film barat gitu ya. Oh iya, nah, betul. itu saya lihat
ya sebenarnya saya nggak niat sih, niat apa, niat itu nge-share video saya. Jadi saya akan komen misalnya sepak bola ya, wah Arsenal mainnya hebat bagus, nah terus saya kasih di bawahnya, teman-teman jika anda ingin lihat video kami lihat sudah, ininya pertama saya membahas videonya, pada akhirnya saya kasih itu link YouTube kita ya, silahkan berkunjung ke channel kami. Nah kalau channelnya Naruki akan saya translate ke Google Translate, saya taruh di Google Translate bahasa Inggris, saya taruh situ. Itu ya cara yang bisa saya lakukan selama ini itu. Jadi saya mencarinya dan ternyata emang ketika saya lihat di YouTube Studio emang ya, jadi sumber pendapatannya ada yang dari Jepang, ada yang dari Kanada gitu. Itu sudah ada daftarnya sendiri-sendiri ya untuk penghasilan. Ya bismillah gitu. Oh berarti menurut yang saya tangkap pemahaman saya seperti kayak mata uang kurs itu ya, kayak iya mungkin rupiah sama dolar. Kayaknya seperti itu. Misalkan 1 menit ada orang nonton di Indonesia, orang Indonesia nonton iklannya ya, itu berarti anggap aja 1 menit 10.000 lah. Kalau yang iklan luar negeri mungkin 1 menit bisa 15.000, 20.000 kayak gitu berarti ya. Pokoknya seperti itu Mas. Enggak, bahkan tidak seperti itu bro. Wong nek saya itu tuh di sana tuh $10, sini cuma $5 atau berapa gitu loh. Jadi sudah sama dolarnya. Jadi gini, YouTube itu kan internasional ya. Jadi emang dia bayarnya tuh pakai kurs dolar. Gitu loh. Cuman kan ya mungkin itu juga pengaruh. Dilihat negara ini indeksnya bawah gitu loh ya, tidak mengatakan Indonesia bawah bukan. Jadi dikasih berapa dolar aja. Gitu loh. Jadi orang masang iklan untuk YouTube Indonesia itu YouTube nggak menarik banyak. Ini gitu intinya. Jadi kalau saya tangkap tuh, misalnya perusahaan masang iklan ya untuk YouTube di Amerika, untuk maka wani piro, Amerika kan negara besar ya, sehingga kalau kamu daftar sini ya bayar larang, otomatis ya bagiannya besar juga kan. Dan nek orang mau masang iklan di Indonesia, ame bayar larang kan mikir-mikir. Nah mungkin itu juga. Jadi dilihat tingkat kemajuan negaranya. Jadi ketika pemasang iklan ya, masang untuk Amerika, ya kudu larang rek Amerika. Nah, masang Indonesia larang-larang mikir aku, akhirnya agak murah. Mungkin seperti itu. Yang jelas emang beda bro. Misalnya contohnya kayak Telkomsel lah, kayak kartu saya kadang ada masalah. Saya tuh daripada saya harus telepon call center yang nanti ujung-ujungnya dilempar sana lempar sini, saya tuh tipe orang yang lebih suka langsung ke kantornya. Oh langsung ke poin ke kantor tanya gitu ke ya. tellernya, CS-nya, mbak gitu diselesaikan kan? Karena lebih gampang. Jadi kayak ada masalah kartu ya, saya ke CS-nya kan langsung ditelepon selesai gitu. Nah ketika saya ini search ya, saya mikirnya apa saya harus ke kantor Google. Tapi ketika saya cek temannya kok jauh Jakarta. Ibu kota ya? Di Bojonegoro kan? Iya lagi ini ya. Bukan ibu kota sih. Mau jadi mantan ibu kota. Oh. Iya kan masih ibu kota negara bro. Aduh. Intinya seperti itu, saya shock itu. Cuman kan saya mikir juga biayanya banyak. Nah, tapi ya alhamdulillah ketika bertemu dengan partner saya ya mulai agak plong gitu. Artinya nyari-nyari tutorial di YouTube ternyata ada caranya untuk ya, tapi mereset lagi. Jadi akun AdSense-nya tuh mulai dari nol lagi gitu. Hilangkan. Iya, yang sebelum kemarin hilang. Oh, berarti AdSense-nya hilang itu. Yang $15 hilang. Bagus ya kiranya. Oh, berarti mulai dari awal lagi. Ya, enggak apa-apa benar lagi. Tapi kan sekarang sudah muncul lagi. Intinya akunnya tuh dihapus. Akun AdSense kita hapus sendiri. Kita hapus, kita ganti akun AdSense yang baru. Akun AdSense ya, bukan akun AdSense ya. Jadi kalau AdSense itu terblokir, itu untuk akun YouTube-nya aman. Karena nggak ada kaitannya dengan pelanggaran hak cipta, bukan. Karena memang itu orang kartu identitas kita yang tidak terbaca gitu. Seandainya KTP-nya jelas kan pasti sudah lancar itu ya. Nah itu ya teman-teman. Berarti besok kalau ada teman-teman yang sudah jadi YouTuber dan mendapatkan